Oke, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan pertemuan yang ke-10, di mana saya akan mereview kembali pertemuan kita yang minggu lalu, di mana kita telah membuat halaman home, detail, kemudian kita buat login dan logout, serta registrasi. Nah, di sini kita udah membuat halaman detail. Jadi di sini kita buka home-nya, dan kemudian kalau kita klik dia akan masuk ke halaman detail, dan ada button untuk masukkan ke keranjang gitu. Jadi kita harus login terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke keranjang. Dan ketika dia masuk ke keranjang, maka harus ada satu tabel untuk menampungnya. Maka di pertemuan ini kita bagi menjadi dua part. Pertemuan 10 itu yang part yang pertama, pertemuan 11 itu part yang kedua. Nah, hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat tabel keranjang. Di sini ada 3 field atau 3 atribut. Yang pertama KD pelanggan, KD barang, dan KTY atau quantity gitu ya. Jadi siapa yang membeli, apa aja yang dibeli, dan jumlah barangnya gitu. Dan ini adalah halaman keranjang, dan kemudian kita buat controllernya dan model. Jadi ini simpel sekali untuk pertemuan yang 10 ini, kita hanya buat tabel dan satu function di controller serta satu function di model. Nah, kita mulai dari tabel keranjang, buka php-admin. Di database e-commerce kita buat tabel yang baru, klik new, namanya keranjang, atributnya KD pelanggan, KD barang, kemudian KTY. Dan di sini kita lihat untuk yang KD pelanggan panjangnya 10. Sebenarnya ini digedein nggak masalah ya. Ini 40 aja, ini 10, 3. Nah, di sini kita buat KD pelanggannya itu varchar, KD barangnya varchar juga. Nah, kemudian kita ikutin ada 2 primary key di sini, KD pelanggan dan KD barang. Ini artinya kita nggak bisa, satu pelanggan itu nggak bisa beli atau masukkan ke keranjang itu barang yang sama. Jadi kalau dia mau masukkan ke keranjang, dia harus barang yang berbeda. Jika barang yang sama, maka dia akan nambahnya di quantity. Contohnya kalau dia membeli 2 barang sepeda gitu, maka yang disimpan kode barangnya tetap 1, kuantitinya aja yang bakal diisi 2 gitu ya, dan akan nambah terus. Kita save. Jadi di sini ada 2 primary key. Nah, di sini dibilang tabel keranjang udah ada. Jadi kalau untuk yang kalian yang belum bikin, nah ini tinggal disimpan aja, di save. Tapi kalau yang udah ada, nanti tampilannya itu kayak gini. Nah, ada KD pelanggan, KD barang, dan quantity. Nah, sampai di sini tahap pertama kita udah selesai. Jadi yang tahap pertama adalah membuat tabel keranjang gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah mendesain controllernya. Desain controllernya di sini kita buat kelas yang baru namanya keranjang dengan 2 function index dan add. Nah, untuk pertemuan minggu depan yang part 2 baru kita buat yang delete atau edit seperti itu ya. Jadi add ini untuk menambah ke keranjang. Nah, kita buka sublamnya kita di controller, diklik kanan, new file, kita kasih namanya keranjang.php. Oke, sampai di sini ini udah terbuat. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang mau kita lakukan di sini. Yang mau kita lakukan adalah buat kelasnya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama buat kelasnya namanya keranjang sesuai nama filenya. Kemudian kita kasih extends CI controller. Kemudian di dalam kelas ada 2 function. Function yang pertama itu construct.
Nah, construct ini buat kita nge-load model, nge-load JavaScript kayak gitu ya. Nah, di sini kita nge-load dua model. Model yang pertama itu general model. Yang model yang kedua adalah keranjang model. Ini bakal kita buat di tahap yang ketiga. Jadi di sini tahap yang kedua kita buat controllernya. Di sini langsung aja kita masukin public function add, parameternya kadek barang. Jadi di situ kan ada 3 ya di tabel keranjang, tetapi kenapa kita hanya pakai satu parameter aja? Itu karena dari 3 atribut ini di sini, coba kita lihat, KD pelanggan itu dapatnya waktu kita login, maka dia bakal tersimpan gitu. Jadi nggak usah ada parameternya, kita tinggal panggil aja session. Jadi ketika kita udah login, maka kita nggak perlu local lagi, dan username-nya udah tersimpan. Nah, kemudian untuk quantity, ini hanya dipakai untuk bagian edit. Jadi untuk bagian add atau di part satunya ini, kita nggak ada parameter yang quantity. Maka di sini hanya ada satu parameter, yaitu KD barang. Kemudian, nah ini adalah pengecekannya. Jika dia udah login, maka dia bisa ngelanjut nih, kayak gitu. Tidak sama dengan 0, artinya dia udah pernah login. Sedangkan bagian else-nya berarti dia belum login, maka dia harus login terlebih dahulu. Nah, ini if-nya itu jika dia udah login, maka dia akan menambahkan ke keranjang. Tapi kalau else-nya ini, kalau dia belum login, maka dia akan di redirect ke home atau kita redirect ke login gitu ya. Nah, kita bikin di sini. KD pelanggan di session user data, kemudian yang tersimpan adalah username-nya. Jadi ketika kita udah pernah login atau kita udah login sebelumnya, maka kode pelanggan ini bakal ngambil username yang kita input. Jadi ketika kita login sebagai ABC gitu ya, maka si KD pelanggan ini sama dengan ABC, karena nilai ini bakal terhubung dengan ketika kita login, dan sukses ya. Kemudian data keranjang, ini untuk ngeceknya. Data keranjang, dia ngecek apakah dia udah tersimpan atau belum gitu. Karena tadi kan ada 2 primary key, ada kode pelanggan dan yang kedua itu KD barang. Sehingga kita harus ngisi barangnya itu nggak boleh sama. Jadi satu pelanggan hanya bisa membeli satu item barang, satu jenis barang gitu. Kita ngelemparin 2 parameter harusnya. Nah, di sini kan ada 2 parameter, KD pelanggan dan KD barang. Koma KD barang. Nah, seperti ini untuk ngecek. Nah, kemudian line selanjutnya adalah hasil pengecekannya, itu kita pasang if. Jika data yang kita cek itu number of rows-nya atau jumlah barisnya itu lebih dari 0, itu artinya udah ada datanya. Maka kita harus atau kita menambahkan ke bagian tabel keranjang gitu ya. Jadi apa yang kita dapetin kita cek gitu. Contohnya di sini kan kita cek, oh rupanya si pelanggan A udah pernah masukin ke keranjang sepeda A tentunya ya, yang sama gitu ya. Maka ketika kita masukkan ke keranjang lagi di sini, ketika kita klik masukkan ke keranjang lagi, dia bakal ngecek nih, oh si pelanggan A membeli sepeda nih, ada nggak di tabel keranjang.
Nah, jika dia ada di tabel keranjang, maka kita nggak nambahin lagi datanya. Tapi kita ngedit quantity biar ditambahin satu lagi. Seperti itu. Jadi apa yang kita cek di modelnya itu bakal ngaruhin ke sini. Jika ada data, maka kita tambahin quantity. Tapi jika belum ada datanya, oh si A belum ada memasukkan ke keranjang nih sepeda, maka kita masukin ke keranjang. Gitu ya. Makanya di sini ada edit, yang satunya add new. Edit untuk yang udah ada datanya, KD barang yang sama, pelanggan yang sama, maka dia main edit di quantity. Sedangkan kalau pelanggannya itu belum pernah masukin ke keranjang barang A tersebut, maka dia bakal add new gitu ya. Nah, ini harus dipahamin, ini proses bisnisnya. Jadi ketika kalian skripsi, yang bakal memusingkan kita adalah proses bisnisnya. Karena biasanya untuk yang bagian pengodingannya semuanya sama. Ya kalau nggak tambah, tampil, edit, berarti hapus gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya ya kurang lebih kayak gitu. Cuma bedanya adalah proses bisnisnya ini. Jadi kalau contohnya yang ini, jika dia udah ada datanya maka dia edit. Kalau dia belum ada datanya maka dia tambah gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan proses bisnisnya. Nah, untuk yang e-commerce itu kita harus login terlebih dahulu. Setelah login baru bisa masukin ke keranjang dan datanya ke tabel keranjang. Jadi emang ini harus dipikirkan. Selanjutnya kita Y. Jadi di sini ada 3 parameter atau 3 isi array. Nah, seperti ini kita tambahin 1. Jadi kalau udah ada datanya, kita tambahin 1 nih kuantitinya. Nah, kita tinggal simpan aja. Cara nyimpannya itu kayak gini, kita pasang where. Where-nya ini ada 2. Yang pertama adalah KD pelanggan. Sementara where yang kedua adalah KD barang. Nah, tinggal kita simpan menggunakan general model. Kita pakai function edit data. Tabelnya itu keranjang. Data itu variabelnya dollar data. Where-nya itu namanya where data. Oke, jadi datanya itu ambil dari sini. Sementara where data ambil dari ini. Dua-duanya tipe array. Nah, sampai di sini kita udah bikin yang if kalau datanya udah ada. Sementara else-nya itu kalau dia ngecek ke tabel keranjang, oh belum ada nih, maka dia nambahin datanya. Itu kita tinggal kopas saja yang ini datanya. Oke, kopasnya dari ini sampai tutup. Di copy, pasteinnya di dalam else. Bedanya di sini, kalau dia udah ada data, maka kita tambahin 1. Tapi kalau dia belum ada data sama sekali, itu nilainya 1. Oke, ngerti ya. Jadi kalau dia udah pernah masukin ke keranjang nih, ini kurang titik koma ya, 2 kuantitinya, maka tambah ke keranjang selanjutnya itu 2 ditambah 1. Jadi nanti bakal disimpan itu angkanya 3. Sementara kalau dia baru pertama kali masukin ke keranjang, maka nilai kuantitinya itu 1. Kita pakai general model. Add new. Nama tabelnya keranjang. Kemudian variabelnya data. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai. Kita tinggal redirect. Jadi kalau kita udah masukin ke keranjang nih ya. Jadi kalau kita udah tambahin ke keranjang, apa yang selanjutnya kita lakukan gitu. Nah, proses bisnis itu mikirin yang seperti itu. Jadi setelah tahapan yang A selesai, maka apa yang harus kita lakukan di tahapan selanjutnya.
gitu. Tapi kalau dia proses bisnisnya sederhana, maka kita nggak terlalu memikirkan itu. Tapi kalau kita membuat suatu project yang ada front end, ada back end-nya, biasanya contohnya e-commerce gitu ya. Ada front end itu untuk pelanggan, back end-nya untuk admin, biasanya itu proses bisnisnya itu lebih panjang. Contohnya ketika kita masuk ke home, tahapan selanjutnya adalah masuk ke detail. Setelah masuk ke detail, maka kita harus login dulu nih, baru bisa masukin ke keranjang. Setelah kita masukin ke keranjang, nah tahapan selanjutnya adalah kita menampilkan data keranjangnya kita. Oke, jadi di sini selanjutnya kita redirect. Jadi setelah tutup else, kita redirect ke halaman keranjang. Gitu. Halaman keranjang itu di mana? Ya dirinya sendiri gitu ya. Cuman fungsinya function index. Jadi nanti setelah ini kita buat function index. Kemudian else ini untuk yang atas tadi. Jika dia belum login, maka dia redirect ke halaman login deh. Kita taruh login. Sebenarnya terserah ya, boleh ke home, boleh ke login. Gitu. Nah, kita simpan. Nah, kita coba nih. Oh, tapi sebelum kita coba, kita harus satu nih, tahapan yang terakhir, membuat model. Di sini kan kita ada ngecek ya data keranjang ya, ke keranjang model, nama fungsinya get data keranjang. Nah, yang harus kita buat di sini adalah fungsinya tersebut, nama modelnya. Nah, di sini kita masuk ke model, kita buat file yang baru, namanya keranjang underscore model titik php. Nah, kita buat kelasnya keranjang model extends. Kalau yang tadi CI controller, yang ini CI model. Kemudian fungsinya construct. Isinya load database. Kemudian fungsi yang kedua itu yang tadi yang kita buat, get data keranjang. Jangan sampai berbeda. Di situ ada dua parameter, KD pelanggan dan KD barang. Nah, kemudian di situ ada query untuk ngambil datanya ke database. Query-nya select bintang from keranjang where KD pelanggan sama dengan variabel KD pelanggan and KD barang sama dengan variabel KD barang. Oke, di sini kita tinggal return variabel query. Oke, sampai di sini kita udah selesai. Jadi antara tabel keranjang, controller, dan bagian modelnya udah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal ngecek aja. Sebenarnya ngeceknya ya sederhana aja ya. Kita tinggal klik aja, ini bisa nggak? Jadi kalau kita belum login, harusnya diarahinnya ke login. Nah, kayak gitu. Jadi diarahinnya ke login. Kita harus pelanggan ya, pelanggan. Nah, ini. User yang ada, allow yang 3. Nah, di sini saya udah login, munculnya udah logout. Kemudian saya coba membeli brokoli deh. Nah, di sini kan ada di sebelah kiri bawah kan ada tulisan localhost garis miring e-commerce garis miring keranjang garis miring add garis miring 006. Kalau kita klik, ini ngomongin tentang KTY ya. Oh iya, KTY-nya harusnya nggak ada buka tutup kurung. Kayak gitu. Nah, seperti ini nggak ada buka tutup kurung gitu ya. Kita salah. Nah, coba kita refresh lagi yang ini. Nah, ini emang seperti ini karena kita belum buat yang part yang kedua atau pertemuan yang minggu depan. Nah, kita coba lihat di tabel keranjangnya, harusnya KTY-nya udah 2.
Nah, coba kita tes lagi, kita beli lagi barang yang lain. Contohnya saya mau membeli buah gitu ya, ini buah wortel. Saya masukin ke keranjang, ini 007 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ketika udah masuk ke keranjang, maka dia bakal disimpan kode pelanggan, kode barang, dan kuantitinya. Oke. Nah, kalau sampai di sini kita udah tersimpan, maka kita udah benar di pertemuan yang ke-10 ini. Nanti kita lanjut part yang keduanya itu di pertemuan yang ke-11. Oke. Jadi demikianlah pertemuan kita minggu ini. Jadi hanya tabel keranjang, controller add, dan satu model namanya get data keranjang. Oke, demikianlah pertemuan kita. Kita lanjut ke pertemuan yang ke-11 minggu depan.